tidak pernah saling bertemu sampai pertemuan kami itu adalah pada saat suami saya melamar saya. Itu waktu bulan, masih ingat bulannya nggak? Ujian. Waktu bulan Mei. Jadi pada waktu datang bulan Mei, datang melamar, waktu itu kacamatanya dicopot. Ya, seperti ini. Nah, kayak gini nih. Ini saya nggak khawatir, kenapa? Kalau suami saya kacamatanya dicopot itu nggak kelihatan. Nggak ngelihat. Jadi nggak melihat, semuanya itu blur. Gitu. Jadi pada waktu melamar saya itu adalah kacamatanya dicopot. Jadi kayaknya sih ngelihat, aslinya tuh nggak ngelihat. Jadi kelihatan tapi blur, gitu. Kayak kena hujan gitu. Jadi saya baru ketahui itu setelah menikah. Memang kalau kacamatanya dicopot, karena setelah menikah saya baru tahu ternyata hanya pada saat tidur kacamatanya dicopot. Bahkan nonton TV pun kacamata dipakai. Loh, kenapa waktu melamar kok kacamatanya dicopot gitu. Jadi kayaknya menjaga hati atau gimana. Jadi waktu itu saya nggak dilihat, pokoknya dia melamar, datang dari Kalimantan menuju Jakarta, dan kemudian diangkatkan bahwa bulan Agustus kami menikah gitu. Jadi bulan Mei kemudian pulang ke Kalimantan, datang lagi bulan Agustus sama keluarganya kita ke KUA. Nah, yang laki-laki berani nggak begitu? Ya, berani lah. Pilih aja salah satu. Pilih aja salah satu. Jadi waktu saya ditawarkan ini ikatan apa yang mau mengikat saya dengan suami saya, tidak ada yang lain kecuali akidah. Jadi itu yang saya pegang. Saya dari dulu memang tidak mau menurunkan standar untuk hal yang satu itu. Untuk hal yang satu itu saya tidak mau tawar-menawar. Saya mau cari imam. Saya mau cari imam. Saya nggak peduli yang lainnya. Saya mau imam. Saya mau, saya minta saja ke Allah kan. Saya minta aja ke Allah, ya Allah, mana yang terbaik buat saya. Kalau ganteng itu adalah yang terbaik buat saya, kasih yang ganteng. Kalau kaya itu adalah yang terbaik buat saya, kasih saya yang kaya. Tapi kalau yang agamanya yang baik itu adalah yang terbaik buat saya, maka datangkan laki-laki yang agamanya paling cocok untuk saya. Kemudian ketika saya berdoa begitu, saya sibuk dengan aktivitas saya, suami saya sibuk dengan aktivitas suami saya. Mak comblang kami ketika membaca biodata kami itu dia saja terkejut. Kenapa biodata kalian ini seperti cermin dibelah dua? Ternyata sama. Jadi cermin yang dipecah itu kan sama aja, gitu, cermin-cermin juga. Jadi ketika dilihat, saya ngaji, suami saya ngaji. Kemudian saya aktivitasnya di remaja, waktu itu remaja masjid, suami saya ke remaja masjid juga. Kemudian saya tidak ngisi radio pada waktu itu, tapi saya membuat tulisan remaja. Suami saya ngisi radio untuk remaja. Nah, jadi ternyata aktivitas kami sama. Kemudian akhirnya saya iyakan saja pada waktu itu, ya pokoknya ini adalah yang terbaik yang datang. Saya tidak ada halangan untuk menolak pada waktu itu, sampai akhirnya ketika menikah nggak ada rasa apa-apa. Baru ketemu gitu ya, baru ketemu bulan Mei, kemudian nggak ketemu lagi, di telepon nggak mau, di SMS nggak mau, di email nggak dijawab. Coba itu. Jadi di email nggak dijawab. Memang meminimalisir adanya komunikasi kecuali untuk perkara-perkara yang terkait dengan persiapan pernikahan. Dan persiapan pernikahan pun lebih banyak dibicarakan dengan ustazah saya pada waktu itu. Nah, kemudian setelah menikah, selesai akad diucapkan, nah pada waktu itu ada rasa yang tidak bisa saya jelaskan. Jadi kalau saya mau ceritakan ke para jomblo wati dan jomblo men hari ini, itu nggak bisa diceritakan. Nah, pada waktu itu ada rasa yang gitu ya, ketika diucapkan saya terima nikahnya Tri Sulasiana binti. Nah, diucapin tuh, untung nggak salah sebut karena nama saya susah. Ternyata sudah menghafal sebelumnya. Jadi ketika diucapkan, ternyata ada sesuatu yang kok ada yang lain ya, gitu. Sesuatu ada yang lain.
Nah, sesuatu yang lain itu kemudian mulai ada perubahan. Jadi saya tidak pernah naksir sama suami saya sebelum akad nikah. Jadi sebelum akad nikah diucapkan biasa saja, gitu. Karena kan nggak pernah ketemu. Ketemunya itu ya di akad nikah. Akad nikah pun pakai tabir, gitu ya, pakai tirai. Saya dipanggil-panggil sama bapak KUA-nya, Tri, dipanggil gitu, iya Pak, jawabnya dari balik tirai. Nah, ketika ada ikatan akidah yang kita menikah karena Allah, maka kemudian suami saya menerima kekurangan saya. Kalau kelebihan gak usah dibicarakan, yang pasti diterima deh, gitu ya, termasuk kelebihan berat badan, gitu ya. Gak protes. Nah, saya pun menerima kekurangan suami saya. Jadi kesel-keselnya saya, marah-marahnya saya, itu ketika diingatkan kembali, kita ini tujuan nikahnya apa sih? Kita ini bersama itu apa sih? Jangan dikira kita pas 1 tahun pertama diam-diam aja, enggak. Itu rame. Kita banyak diskusi, banyak ngotot-ngototan. Karena saya baru memiliki anak itu 1 tahun setelah pernikahan. Jadi bayangkan 1 tahun cuma berdua aja. Itu apa yang kami lakukan? Ngobrol, kemudian berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda selera, itu kami lakukan. Jadi kami komunikasikan sampai ketemu kita ini menikah karena Allah, kemudian berarti kita pun menjalani pernikahan ini karena Allah. Jadi ada satu hal yang membuat saya itu tetap bertahan, gitu ya, sudah 14 tahun. Semata-mata itu adalah saya bisa menjadi istri yang soleha itu kalau saya ada suami, dan suami bisa menjadi suami yang soleh kalau ada istrinya. Jadi gak bisa dia menjadi suami yang soleh kalau gak ada istrinya. Sehingga gimana ceritanya, gimana caranya supaya tetap menjadi suami yang soleh dan istri yang soleha dengan bersama-sama. Dan kami pun belajar bersama. Saya belajar menjadi istri setelah menikah, dan suami belajar menjadi suami yang baik itu juga setelah menikah. Yang awalnya SMS nggak pernah dijawab pada waktu baru dilamar, setelah menikah nggak berani kalau ada SMS dari saya nggak dijawab. Nah, udah berubah kan, gitu ya. Saya yang biasanya izinnya ke bapak saya kalau saya mau pergi ngaji atau kemana, kemudian saya izinnya ke suami saya. Suami saya bingung, ini kenapa izin dulu? Sebentar berizin, sebentar izin, karena sebelumnya belum pernah ada yang minta izin ke beliau. Jadi baru saya yang minta izin. Izin ya, nah besok ngaji. Ya udah tahu, gitu kan. Cuek aja gitu ya. Nah, ini siap-siap yang akhwat ya, tolong dilebarkan kesabarannya menghadapi laki-laki. Karena laki-laki itu cueknya minta ampun. Secuek-cueknya akhwat, laki-laki itu top markotok bagian cuek. Kamu luar biasa. Ini kita buka-bukaan, biarin aja. Biarin aja sekali-sekali. Jadi itu adalah satu kondisi yang tidak pernah ada yang memberitahu kami pada saat kami ngaji dulu waktu remaja. Ternyata kehidupan rumah tangga itu penuh badai, onak, duri, dan hantaman angin topan. Itu nggak pernah ada yang kasih tahu itu. Kayaknya cerita Cinderella itu lebih melekat ke kita dibandingkan ceritanya Fatimah dan Ali. Dimana Fatimah dan Ali itu kan, Ali capek-capek luar biasa setiap hari menyirami kebun orang Yahudi untuk bekerja. Fatimah itu menggiling tepung sampai tangannya itu kapalan. Sampai Fatimah itu lari ke rumah orang tuanya, yaitu Rasulullah SAW, kemudian minta, wahai bapakku, ada nggak khodimat untuk kami? Karena saya ini udah capek banget, anak 2 semuanya saya urusin sendiri. Kemudian Rasulullah itu hanya menjawab, wahai Fatimah, maukah engkau aku ajarkan doa? Jadi hanya dibekali doa oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah pada waktu itu baru saja dapat ghanimah. Jadi banyak harta. Kalau orang tuanya ini tipe orang tua zaman sekarang,
gitu kan? Tapi Rasulullah tidak. Wahai Fatimah, aku, kata Rasulullah, kata bapaknya nih, aku menginginkan kita berkumpul di surga. Karena itu aku berikan yang lebih baik daripada Fatimah. Apa itu? Bacalah Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas serta surah ayat kursi menjelang tidur. Jadi dibacakan itu nanti masalah pegel, capek, segala macam itu hilang dengan zikir itu. Dan itu ada dijelaskan. Ternyata pulang ke rumah hanya dikasih doa. Orang tua mana yang kayak begitu zaman sekarang? Ada anak, suami istri sudah menikah, kemudian lari ke orang tuanya menceritakan kesulitannya, justru diberikan doa saja. Dan itu diamalkan oleh Fatimah. Jadi sampai dengan akhir hidupnya, kehidupan rumah tangga Fatimah tidak ada kehidupan mewah bak Cinderella, tidak ada. Tetapi kehidupannya adalah kehidupan yang takwa dan penuh keberkahan. Meskipun secara kasat mata kita lihat mereka tidak memiliki apa-apa, tapi mereka tetap bersama membesarkan Hasan dan Husain dan kemudian tetap berada dalam ketakwaan. Jadi kalau dikatakan, saya pernah bertanya-tanya ke dalam diri saya sendiri, yang kamu cari dari suami kamu itu duit yang banyak atau ketakwaan? Saya jawab sendiri, saya menginginkan suami yang bertakwa. Jadi kalau kamu menginginkan suami yang bertakwa, jangan protes kalau duitnya sedikit. Kenapa? Ar-rizqu minallah, bukan dari suami. Kalau suami sudah bekerja, sudah. Perkara hasilnya berapa, itu jangan dikejar terus. Pokoknya saya mau Pajero, nah itu jangan. Gitu. Kita nge-grab bareng aja biar romantis. Nah, kan cuma 12.000, gitu kan? Coba Pajero, berapa duit? Jadi saya kesini, ini kami naik mobil, keren kan naik mobil, tapi sewaan. Waktunya habis nih. Waktunya habis ya. Jadi saya tidak pernah meributkan masalah. Saya mau rumah yang mewah, saya mau kehidupan yang nyaman. Saya ini membekas sekali ke suami saya. Saya marah betul kalau suami saya tidak pergi ngaji. Dan saya tidak mau terima kalau suami saya itu malas berdakwah. Jadi keributan terbesar kami itu hanya di situ. Yang lain-lain itu bunga-bunga rumah tangga yang kecil-kecil aja. Nah, jadi memang kami di tempat di pengajian itu seperti itu. Jadi kami belajar dari Al-Quran, belajar dari sirah. Ternyata rumah tangga yang dilimpahi keberkahan itu adalah rumah tangga yang di dalamnya kita bekerja sama dalam ketaatan kepada Allah. Suami saya membantu saya untuk menjadi lebih bertakwa, saya pun mendampingi suami saya untuk menjadi lebih bertakwa. Itulah tali cinta yang bisa kita ukir, yang bisa kita ikat setelah akad nikah, yang semuanya itu berkah setelah ijab qabul diucapkan.